Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sulastri, mahasiswa program studi S1 Manajemen STIS TMB Bandung Business School. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Baik, langsung saja, ini dia materinya. Yang pertama ada korespondensi bisnis dan penulisan risam, lamaran, dan juga wawancara kerja. Korespondensi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Umumnya, korespondensi berkaitan dengan suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk surat, memo, proposal, agenda, maupun bentuk laporan. Kemudian, korespondensi berasal dari kata correspondence dalam bahasa Inggris atau correspondences dalam bahasa Belanda, yang berarti hubungan yang terjadi antara pihak yang terkait. Hubungan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Nah, kegiatan surat menyurat ini disebut korespondensi, dan orang yang mengerjakan kegiatan surat menyurat disebut koresponden. Kemudian, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik berkaitan bisnis ataupun non-bisnis. Sedangkan surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi kaitannya dengan penyelenggaraan suatu bisnis. Slide selanjutnya ada fungsi dari surat. Surat sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Kemudian, surat alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan, atau permohonan suatu bisnis. Selanjutnya ada surat sebagai alat bukti tertulis atau dokumen tertulis. Contohnya seperti ada faktur pengiriman barang. Jadi suatu ketika di masa depan terjadi sebuah kesalahan, misalkan pengiriman barangnya salah, itu bisa dilihat dari faktur yang telah ada sebelumnya, yang telah dibuat sebelumnya, apakah memang salah kirim bagian distribusi atau justru yang mencetak faktur yang salah. Itu bisa dilacak dari surat sebagai alat bukti. Selanjutnya ada surat sebagai alat untuk mengingat, sama seperti faktur yang tadi. Jadi ini bisa sebagai bahan mengingat, pernah nggak ya ngirim barang ke cabang A atau cabang B, barangkali ada sesuatu yang memang memerlukan untuk dilihat dari riwayatnya. Kemudian ada sebagai buku sejarah atau historis, misalnya surat-surat izin pendirian usaha, surat kepanitiaan usaha, surat penggabungan usaha atau merger. Surat-surat bisnis tersebut menjadi catatan yang sangat berharga bagi perusahaan sebagai bukti histori dalam dunia bisnis untuk menghindari terjadinya sengketa di masa depan gitu ya. Terus ada juga pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat perintah instruksi. Surat-surat bisnis yang berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan bisnis, atau contohnya seperti SOP juga bisa mungkin ya. Kemudian selanjutnya ada media promosi bagi pengirim surat. Jadi sang pengirim surat ini juga bisa mempromosikan perusahaannya, termasuk produk-produk atau jasa yang dihasilkan kepada pihak lain untuk perseorangan maupun lembaga. Pengelompokan selanjutnya ada surat menurut pemakaiannya. Yang pertama ada surat pribadi. Dari namanya saja sudah jelas bahwa ini dibuat oleh seseorang yang biasanya mengangkut kepentingan atau hal-hal yang sifatnya personal atau pribadi yang tidak memiliki format penulisan yang baku dan cenderung bersifat informal. Jadi ini bebas gitu ya. Yang kedua adalah surat dinas. Surat dinas atau surat resmi adalah surat yang isinya berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi pemerintahan. Surat dinas memiliki format penulisan baku yang dapat digunakan dalam kegiatan korespondensi suatu instansi tertentu. Selanjutnya ada surat bisnis yang disebut juga surat niaga, adalah surat yang digunakan untuk kepentingan bisnis. Ada juga surat sosial. Kemudian surat menurut pemakaiannya ada surat biasa, sudah seperti namanya, lalu ada surat edaran, surat pengumuman, kemudian ada surat menurut sifatnya, ada surat biasa, surat konfidensial. Nah, surat konfidensial ini adalah surat yang bersifat rahasia, jadi terbatas gitu ya, untuk pejabat-pejabat tertentu. Ada juga surat rahasia, sudah jelas dari namanya, surat yang bersifat rahasia. Kemudian ada surat menurut pemakaiannya. Ada surat biasa seperti pada umumnya. Lalu ada surat segera. Nah, surat segera ini adalah surat yang
memerlukan tindakan yang cepat meskipun tidak secepat surat kilat. Lalu ada surat kilat. Nah, surat kilat ini memerlukan penanganan dengan sangat segera, harus didahulukan dan memperoleh perlakuan khusus daripada surat-surat yang lainnya. Contohnya seperti surat kecelakaan kerja ya. Apabila di suatu perusahaan itu terjadi kecelakaan kerja, maka itu harus sampai ke personalia untuk diurus kepada BPJS-nya, ke rumah sakitnya, itu harus segera untuk menanganinya karena berkaitan dengan nyawa seseorang, keselamatan seseorang. Lalu ada juga surat menurut isi dan maksud. Jadi surat ini tergantung dengan maksud dan tujuan dari surat itu dibuat, seperti permintaan informasi, surat perintah kerja, surat penolakan kerja, pesanan produk, dan lain sebagainya. Kemudian ada bagian-bagian surat yang terdiri dari kop atau kepala surat. Jadi ini tuh lebih kepada identitas pengirim ya, atau organisasi tertentu, organisasi pengirim, seperti ada logo, mulai dari alamat, nama perusahaan, terus ada juga nomor kontak, ada juga nomor fax mail, dan juga lain sebagainya yang berkaitan dengan identitas sang pengirim. Kemudian ada juga tanggal surat itu dibuat, lalu ada nomor lampiran dan juga perihal. Kemudian ada alamat tujuan atau yang akan menerima surat itu, salam pembuka, paragraf pembuka. Nah, di paragraf pembuka ini isinya adalah biasanya diawali dengan kalimat apa tujuan dari surat ini dibuat. Misalkan contohnya seperti, kami beritahukan kepada saudara bahwa apa, atau dengan menyesal kami beritahukan bahwa permohonan saudara untuk menjadi karyawan PT Juwita Perdana tidak dapat kami kabulkan, atau sehubungan dengan surat saudara pada tanggal sekian, kami ingin menyampaikan hal-hal berikut. Nah, bisa seperti itu. Lalu ada paragraf isi, ini adalah inti dari apa yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada si penerima surat. Nah, namun yang terpenting adalah isi surat harus sangat jelas. Kemudian ada paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, nama jelas, pemesan, dan juga inisial. Begitu bagian-bagian surat. Selanjutnya ada jenis-jenis dari pesan bisnis. Yang pertama adalah surat pemesanan. Dari namanya saja sudah jelas bahwa surat ini dibuat untuk melakukan pemesanan sesuatu, entah itu pemesanan barang, pemesanan jasa, atau lain sebagainya. Kemudian ada surat konfirmasi atau confirmation letter, adalah surat yang berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan atau penegasan dan meyakinkan atas sesuatu. Misalnya surat konfirmasi yang berkaitan dengan pemesanan barang, pengiriman barang, penawaran barang khusus, atau mengubah suatu prosedur dan kebijakan. Ini dilakukan dengan surat konfirmasi. Kemudian ada surat pengaduan atau claim letter. Ini adalah surat yang berisi pengaduan pelanggan kepada pihak lain dengan cara-cara yang baik, karena pelanggan merasa dirugikan atau dikecewakan, agar segera memperoleh solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Selanjutnya yang keempat ada surat permintaan informasi. Surat permintaan informasi ini bisa seperti permintaan price list atau red cards bagi yang mau endorse selebgram, itu bisa pakai surat permintaan informasi. Ada juga surat penagihan, surat peringatan, surat perintah kerja, kemudian surat pengumuman, dan juga ada surat undangan atau RUPS. RUPS ini adalah rapat umum pemegang saham, adalah salah satu forum tertinggi dalam suatu organisasi bisnis yang sangat strategis bagi pengambilan keputusan strategi bisnis, yang seperti keputusan yang berkaitan dengan bagaimana pengembangan bisnis ke depannya dan menentukan para manajer atau puncak benar-benar profesional di bidangnya. Kemudian ada surat kuasa. Ini seperti pengalihan pelimpahan kekuasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pertama sebagai orang yang memberikan kuasa kepada pihak lain sebagai orang yang menerima kuasa untuk melakukan dan bertindak suatu atas nama pemberi kuasa. Kemudian ada juga surat perjanjian, seperti perjanjian pernikahan, perjanjian pranikah bisa ya. Lalu ada surat lamaran kerja.
Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada bidang tertentu. Nah, pendekatan yang bisa digunakan dalam surat lamaran kerja ini adalah AIDA. Yang pertama adalah attention, di mana pelamar harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau lembaga pencari kerja bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat memiliki sesuatu yang bermanfaat memberikan manfaat bagi perusahaan. Kemudian ada interest, di mana pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan lembaga organisasi tersebut relevan dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian ada desire, di mana desire ini adalah pelamar harus bisa menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut dan dapat meyakinkan pembaca melalui bukti-bukti pendukung yang relevan dengan posisi yang telah dikehendaki. Kemudian yang terakhir adalah action, di mana pelamar kerja harus bisa memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan atau keinginannya dalam menulis surat tersebut. Nah, surat lamaran ini terdiri dari 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, ada rangkuman atau kualifikasi yang relevan. Kemudian ada nama. Nama ini bukan nama kita, tapi orang atau lembaga yang merekomendasikan kita untuk melamar kerja ke perusahaan tersebut. Lalu ada sumber publikasi, adalah sumber dari mana kita mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, dari surat kabar, televisi, iklan, media sosial, atau orang lain. Itu bisa. Lalu ada pertanyaan, di sini adalah terkait kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir adalah cuplikan berita, di mana ini kita biasanya menyampaikan seperti perusahaan tersebut membutuhkan posisi atau jabatan apa, dan kita ingin melamar ke jabatan tersebut. Lalu paragraf pertengahan, ini isinya ada pendidikan, di mana ini ada latar belakang pendidikan kita. Misalkan kita lulus tahun berapa, pendidikan kita lulusan di mana, kita sekolah di mana, jurusan apa. Lalu relevansi dengan jenis pekerjaan. Jadi relevansi dengan jenis pekerjaan ini adalah hubungan atau keterkaitan antara pendidikan kita dengan pekerjaan yang akan kita lamar. Lalu ada juga bidang studi pilihan di luar bidang studi ini. Misalkan kita jurusan manajemen kuliah, lalu kita di luar mengambil kursus bahasa Inggris, nah itu bisa dicantumkan pada latar belakang pendidikan. Ada juga pengalaman kerja, di mana pengalaman kerja ini mampu kita untuk membantu untuk menangani pekerjaan yang akan kita lamar gitu. Ada juga kemampuan adaptasi pada lingkungan kerja baru, mampu bekerja di bawah tekanan, bekerja dengan tim, dan juga ada minat serta kualitas kerja kita pada paragraf pertengahan ini. Lalu ada paragraf penutup. Ini adalah isinya harapan pelamar untuk bisa berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara kerja. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan tentang RISAM dan juga wawancara kerja. RISAM atau kurikulum vitae merupakan laporan perincian kualifikasi pelamar yang kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari surat lamaran kerja. Biasanya berisi tentang biodata, berisi tentang latar belakang sang pelamar, ada pendidikan, ada pengalaman kerja, riwayat organisasi, terus skill dan kemampuan itu juga dicantumkan pada RISAM atau kurikulum vitae ini. Nah, ini dia contoh kurikulum vitae. Ini juga, dan ini juga kurikulum vitae. Nah, wawancara kerja ini merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada, dan merupakan kesempatan emas yang gak mungkin terulang lagi gitu ya bagi si pelamar. Jadi sebagai seorang pelamar kerja itu kita harus mempersiapkan dengan baik saat berada pada tahap ini. Kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan secara penampilan, mental, dan juga kesiapan untuk menjawab pertanyaan. Nah, biasanya wawancara kerja ini terdiri 2 tahap. Yang pertama itu preliminary interview, dilakukan didasarkan atas surat lamaran dan RISAM yang telah dibuat oleh pelamar. Jadi biasanya data-data yang telah kita sajikan di kurikulum vitae atau surat lamaran pekerjaan itu akan ditanyakan lagi oleh
perekrut dan akan ditanyakan lebih detail. Jadi kita harus bisa menjawab dengan baik agar bisa ke tahap berikutnya, yaitu selection interview yang pada umumnya memerlukan waktu lebih lama daripada wawancara pendahuluan. Biasanya ini berisi tentang minat kita, kenapa berminat untuk masuk ke perusahaan tersebut, untuk bergabung dengan perusahaan tersebut. Biasanya akan ditanyakan di selection interview. Selanjutnya, ada apa aja yang perlu kita lakukan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, seperti periksa peralatan yang tersedia atau pelajari objek dari wawancara. Buat daftar pertanyaan dengan teori 5W1H, ini kita pelajari perkiraan pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan, lalu kita berlatih untuk menjawab. Ada hal juga yang perlu diperhatikan sebelum wawancara, seperti datang tepat waktu, karena itu tuh seperti first impression gitu. Image kita akan baik di perusahaan. Lalu ada bukalah sesi wawancara dengan cara yang tepat, perhatikan kata kunci yang diucapkan narasumber. Lalu setelahnya kita juga harus memastikan kebenaran data yang telah dicatat, antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dan akhiri wawancara dengan apresiasi yang baik. Kemudian ada laporan proposal bisnis dan negosiasi. Menurut Hemstreet, laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan suatu persoalan. Karakteristiknya adalah umumnya diminta oleh orang yang memiliki kewenangan lebih tinggi seperti direktur. Jadi biasanya yang meminta laporan itu adalah atasan kita. Lalu laporan berjalan ke atas dalam struktur organisasi seperti karakteristik yang pertama. Lalu laporan ditulis secara sistematis. Laporan menekankan objektivitas, jadi bersifat netral. Lalu laporan disiapkan untuk khalayak yang terbatas, misalkan untuk internal saja atau bisa juga untuk eksternal seperti pemegang saham. Kemudian presentasi bisnis, pengertiannya adalah penyampaian informasi mengenai kegiatan bisnis atau pengembangan produk, perluasan pasar, pengajuan usul proyek baru, dan lain-lain oleh pembicara kepada audiens yang hadir dalam suatu forum bisnis. Tujuannya menginformasikan pesan, menghibur, menyentuh, atau memotivasi audiens. Yang diperlukan adalah alat bantu, persiapan presentasi, dan juga analisis audiens, kepada siapa kita akan menyampaikan, latar belakang audiens kita itu seperti apa. Juga kita memerlukan pada presentasi bisnis. Kemudian ada negosiasi bisnis. Menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak hasil akhir. Hal ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Lalu menurut Case, negosiasi adalah proses di mana paling sedikit dua pihak persepsi, kebutuhan, dan motivasi. Lalu menurut Hartman, pengertian negosiasi dapat berbeda-beda tergantung dari sudut pandang siapa yang terlibat dalam suatu negosiasi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa suatu proses negosiasi selalu melibatkan dua orang atau lebih saling berinteraksi, mencari suatu kesepakatan kedua belah pihak, dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama kedua belah pihak. Lalu strategi negosiasi. Yang pertama adalah kooperatif. Sasarannya mencapai kesepakatan kedua belah pihak, memakai semboyan win-win solution atau saling menguntungkan, mempercayai pihak lawan, melakukan kompromi jika diperlukan, dan menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Kemudian strategi kompetitif. Sasaran strategi ini akan mengalahkan lawan, tidak mempercayai lawan dan bersiap bertarung, menuntut sebuah konsekuensi, menegaskan posisi dan melancarkan tekanan, tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. Kemudian strategi analitis, mempunyai filosofi bahwa seorang negosiator adalah pemecah masalah atau problem solver, memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah dan bukan sebagai permainan. Berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusinya, menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan. Lalu ada juga selanjutnya rapat bisnis. Rapat merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal dua orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Bisnis adalah usaha yang menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan atau laba. Maka rapat bisnis didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik dalam maupun di luar kantor, untuk pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis menurut Purwanto 2011. Kemudian jenis-jenis rapat bisnis. Yang pertama adalah rapat motivasional, diadakan oleh dua orang atau lebih untuk memotivasi peserta rapat.
Kemudian yang kedua ada rapat partisipatif, diadakan oleh 2 orang atau lebih. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam rapat, diperlukan kemampuan mendengarkan dengan baik agar dapat memahami cara berpikir orang lain serta menghargai ide, gagasan, atau pandangan peserta rapat yang lain. Kemudian ada rapat berdasarkan tujuan, ada rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, dan juga rapat perundingan. Selanjutnya, rapat berdasarkan sifat. Ada rapat formal, rapat informal, rapat terbuka, dan juga rapat tertutup. Selanjutnya adalah berdasarkan jangka waktu. Ada rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semester, dan juga rapat tahunan. Ada juga berdasarkan nama, di mana rapat kerja, rapat dinas, musyawarah kerja, pengarahan atau briefing. Lalu ada rapat konsultasi, rapat komite, dan juga rapat dewan atau negosiasi juga ada. Kemudian ada rapat tujuan bisnis. Berbagi informasi rapat menjadi media penyebaran informasi secara langsung. Penjajakan ide gagasan rapat mengumpulkan berbagai ide gagasan yang dikemukakan oleh peserta. Evaluasi ide atau gagasan dalam rapat dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan mengevaluasi kesalahan ide atau gagasan yang dikemukakan. Pengambilan keputusan dalam rapat dapat menentukan keputusan yang diambil berdasarkan suara peserta yang telah disepakati. Membuat dokumen dibuat sebelum ide dan gagasan dijalankan, lalu memotivasi peserta rapat untuk memberikan motivasi peserta agar meningkatkan kinerjanya. Kemudian ada laporan bisnis. Laporan ini menurut Herta Amorfi and Herbert WH, laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan memiliki rencana penyajian fakta kepada orang atau tujuan bisnis tertentu. Menurut Hemstreet and Batty, laporan bisnis adalah suatu pesan-pesan objektif yang disusun secara teratur dan digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasional atau dari suatu institusi atau lembaga ke lembaga lain guna membantu mengambil keputusan atau pemecahan suatu masalah. Maka disimpulkan, laporan bisnis adalah suatu laporan atau pesan objektif yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih dan disusun secara teratur untuk tujuan sebuah bisnis. Slide selanjutnya ada pelaksanaan rapat bisnis. Menurut Ken Davis, pada tahun 1988 adalah rapat untuk memperoleh partisipasi dan sambungan aktif, sarana untuk memperoleh informasi dan menghasilkan umpan balik, memungkinkan untuk memberikan kontribusi secara pribadi dan menghasilkan perasaan persahabatan. Penyebab tidak efektifnya rapat bisnis adalah kurang kesiapan, tidak direncanakan dengan baik, tidak disusun agenda rapat, atau pimpinan tidak dapat mengendalikan jalannya rapat, dan ada peserta membawa agenda rapat sendiri-sendiri. Jadi rapatnya nggak efektif gitu. Selanjutnya ada komunikasi dengan teknologi informasi. Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi yang melibatkan pengembangan perawatan dan penggunaan sistem komputer, perangkat lunak, dan jaringan untuk memproses dan mendistribusikan data. Penggunaan teknologi informasi dalam bisnis ini contohnya ada seperti otomasi kantor, manajemen data, bertukar informasi, terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai meskipun jarak jauh, menjalin kerjasama atau kolaborasi, menciptakan dan mengembangkan produk jasa, menghemat biaya, memudahkan akses informasi dan komunikasi, serta pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya, penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, sosial media ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian besar. Yang pertama adalah social network yang digunakan untuk bersosialisasi dan berinteraksi, contohnya seperti Facebook, MySpace, dan LinkedIn. Ada juga Discuss, media sosial yang memfasilitasi sekelompok orang melakukan obrolan atau diskusi seperti Google Talk, Google Meet, atau Zoom. Ada Publish juga seperti WordPress, Wikipedia, blog, dan Wikia atau lain-lain. Ada juga. Lalu social game, media sosial yang dapat digunakan atau dimainkan bersama seperti Kongregate, Dove, dan Pogo. Ada juga MMO seperti Card Reader, Warcraft, Neopets. Ada juga virtual world seperti Habbo, Wimu, dan juga lain-lain. Ada livecast seperti Wildlife, Blog TV, Livestream, dan juga livestream juga ada seperti Socializer dan lain sebagainya.
Peran media sosial terhadap komunikasi bisnis merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat penting dalam komunikasi bisnis saat ini. Contohnya penggunaan media sosial untuk komunikasi bisnis ada seperti membangun jaringan, memberi informasi dari konsumen, memperkecil pengeluaran, menjadi sarana beriklan. Contoh untuk pebisnis pemula, menciptakan brand awareness, riset pasar, memperluas pasar, dan juga tetap terhubung dengan konsumen meskipun dengan jarak jauh. Thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.